Diduga balita tewas akibat dibunuh kedua orang tuanya. Mantan anggota TNI yang dipecat curi uang celengan masjid. Seorang poluan bakar suaminya karena kesal uang raib di judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar Anda pemirsa? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 13 Juni 2024, selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia, berikut program acara Razia. Pemirsa, kita awali razia edisi hari ini dengan informasi misteri tewasnya balita yang ditemukan di saluran irigasi persawahan oleh warga terungkap. Balita berjenis kelamin perempuan itu diduga tewas karena dibunuh oleh kedua orang tuanya. Lalu jasadnya dibuang di saluran irigasi. Polisi pun telah menangkap kedua orang tua balita yang tega membunuh anak balitanya. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa bersama unit Reskrim Polsek Barombong langsung mengamankan seorang balita yang jasadnya ditemukan di saluran irigasi persawahan pada Jumat lalu di Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. DS 45 tahun yang merupakan ayah kandung dari balita diamankan setelah polisi yang melakukan visum pada jasad balita di Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar menemukan banyak kejanggalan, termasuk ditemukan adanya luka bekas tanda-tanda kekerasan di tubuh balita. Selain menangkap ayah balita, polisi juga telah mengamankan HS 27 tahun, ibu balita yang diduga ikut menghabisi nyawa anak kandungnya untuk menjalani pemeriksaan. Saat diamankan di TKP, orang tua balita mengaku menghabisi nyawa anaknya dengan cara mencekik leher. Setelah memastikan anaknya sudah meninggal, terduga pelaku langsung membawa korban ke semak-semak dan menutupnya dengan terpal. Pelaku bersama istrinya kemudian membawa jasad balita dan membuang di saluran irigasi persawahan. Menurut petugas, orang tua balita dicurigai menghabisi nyawa anaknya karena ditemukan adanya luka bekas tanda kekerasan di tubuh balita. Selain itu, kecurigaan petugas muncul karena saat diperiksa, kedua pasutri saling tunjuk memberikan keterangan yang berbelit-belit. Perlu kami lakukan pendalaman secara intensif terhadap kedua orang tuanya untuk memastikan betul penyebab kematian daripada korban yang ditemukan oleh masyarakat. Sebelumnya, warga Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, digegerkan dengan jasad balita di saluran irigasi persawahan. Usai dievakuasi petugas, jasad balita tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Hingga kini belum diketahui pasti motif kedua pasutri ini tega membunuh anak balitanya yang masih berusia 1 tahun. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews, MNC Media melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pekerja kebun di Kabupaten Sidrap ditemukan tewas dimangsa seekor ular piton. Korban ditemukan tewas di dalam perut ular usai hilang saat pergi menjual hasil kebunnya. Farida, wanita 50 tahun warga Alaca Limpo, Kabupaten Pinrang, ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan setelah ditemukan di dalam perut seekor ular piton di Dusun Tiga Paraja, Desa Kalempang, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap. Sebelumnya, korban dikabarkan hilang saat pergi menjual hasil kebunnya di Dusun Praja, Kabupaten Sidrap pada Kamis pagi kemarin. Tidak kunjung pulang, suami korban lalu mencari keberadaan istrinya. Saat perjalanan, suami korban menemukan seekor ular piton sepanjang 5 meter dengan kondisi perut membesar. Curiga istrinya telah dimangsa ular. Suami korban lantas memanggil warga dan langsung membedah perut ular dan akhirnya menemukan jasad istrinya di dalam perut ular. Usai dievakuasi dari dalam perut ular, korban kemudian dibawa ke rumah kerabatnya di Kabupaten Sidrap untuk selanjutnya dimakamkan oleh pihak keluarga. Ada barang bawaan yang ditinggal di situ ya, ditinggal di situ, tempatnya ditelan itu ya.
ada kakaonya, kemudian ada cabenya dan lain, ada yang bawaannya pokoknya ya. Nah, di sana karena dia lihat begitu, dia sudah curiga, oh ini dimakan ini ditelan ular ya. Sehingga dia turun ke kampung minta pertolongan. Semua laki-laki di sana, bapak-bapak, anak mudanya semua dipanggil naik, membantu mencari ya. Mencari tidak jauh dari tempat kejadian, tempatnya ditinggal itu tadi barang bawaan, ditemukan itu ular. Ular, kepala ular katanya dalam keadaan sembunyi, artinya tertutup, cuma badannya yang kelihatan. Dari Sidrap, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Dua pelajar SMA tewas tenggelam di Sungai Rumpie, Desa Kading, Kecamatan Taneteria, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Inilah detik-detik warga mengevakuasi dua pelajar SMA yang tenggelam di Sungai Rumpie, Desa Kading, Kecamatan Taneteria, Kabupaten Baru. Awalnya 6 pelajar SMA mendatangi tempat wisata permandian Sungai Rumpie. 2 diantaranya sedang berenang, tiba-tiba air sungai meluap hingga keduanya terseret arus ke tengah. Beruntung 4 teman korban berhasil dievakuasi warga dengan menggunakan bat hingga ke pinggir sungai. 2 korban bernama Muhammad Idil, seorang laki-laki berusia 16 tahun, dan Nur Fitri, seorang perempuan berusia 16 tahun dinyatakan meninggal dunia. Jadi 6 orang sebenarnya, 4 yang berenang, 2 duduk di pinggir sungai. Itu warga dari mana, Pak? Dari Baru semua, dari Kecamatan Baru. Diketahui pelajar SMA ini sedang berekreasi bersama teman-temannya. Sementara lokasi tempat kejadian ini masih sementara penyelidikan pihak kepolisian. Dari Kabupaten Baru, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, warga dan pengguna jalan dibuat heboh dengan penemuan kerangka mayat wanita lansia tanpa identitas yang berada di balik semak-semak rumput di Penemuan sesosok kerangka mayat wanita lansia tanpa identitas yang berada di balik semak-semak rumput menggegerkan warga dan pengguna jalan Tamangapar Raya, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin petang. Tim Inafis Polrestabes Makassar dan Dokpol Forensik Bitdokes Polda Sulsel yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Sementara lokasi dipasangi garis polisi mengingat banyaknya kerumunan warga dan pengguna jalan yang dibuat penasaran. Mayat wanita lansia yang menyisahkan tulang ini diperkirakan berusia antara 70 hingga 80 tahun. Jasad korban pertama kali ditemukan salah seorang driver ojek online yang saat itu hendak membuang air kecil dan melihat jasad korban lewat tulang kaki. Aparat kepolisian sektor Manggala yang menerima laporan warga langsung mendatangi lokasi dan menemukan kerangka mayat korban. Dari hasil olah TKP sementara, jasad korban diperkirakan sudah meninggal sekitar 2 hingga 3 bulan lalu, mengingat jasadnya sudah menyisahkan tulang. Usai dievakuasi, jasad korban selanjutnya dibawa ke ruang jenazah Bitdokes Polda Sulsel untuk diotopsi dan dilakukan proses identifikasi guna mengungkap siapa keluarga korban. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan 2 buah cincin dan baju yang dipakai korban. Sekitar ada 70-80 tahun. Indikasinya, Bang? Untuk sementara masih didalami. Kita tunggu pemeriksaan dari dokter dan Inafis karena sementara dibawa ke Bayangkara. Katanya ada warga tadi yang mengaku keluarganya, Bang. Betul, ada yang mengaku, katanya sudah 3 bulan atau bulan yang lalu ada salah satu anggota keluarga yang hilang. Namun kami belum pastikan apa betul atau tidak. Hingga kini, polisi belum bisa memastikan penyebab dari kematian korban, mengingat kondisi mayat sudah menyisahkan tulang. Dari Makassar, Yuli Lutfin, iNews melaporkan. Usai jeda, pemirsa, kami akan kembali dengan informasi mantan anggota TNI yang dipecat curi uang celengan masjid. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Tim pendamping keluarga senantiasa memberi informasi tentang bahan makanan alternatif yang terjangkau bagi masyarakat
namun dapat memenuhi asupan gizi seimbang bagi ibu, bayi, dan anak. Untuk itu, kami mengajak masyarakat berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan agar percepatan penurunan stunting segera tercapai. Penuhilah asupan gizi seimbang demi tumbuh kembang anak sehat. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Razia. Pemirsa, habis sholat berdoa, seorang pria justru mencuri uang celengan Masjid Nurul Yakin di Kelurahan Minasatede, Kecamatan Minasatede, Kabupaten Pangkep. Diketahui pelaku merupakan mantan anggota TNI yang dipecat dan kini diamankan pihak kepolisian. Video CCTV memperlihatkan pelaku yang menggunakan motor NMAX saat setelah mencuri 2 isi celengan senilai 6 juta rupiah keluar dari Masjid Nurul Yakin, Kelurahan Minasatede, Kecamatan Minasatede, Kabupaten Pangkep. Rais 38 tahun merupakan anggota pecatan TNI AD tahun 2014. Pelaku melakukan aksinya setelah sholat duhur saat memastikan masjid benar-benar kosong. Setelah mengambil uang dari kotak amal yang berada di mimbar masjid, pelaku memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana dan uang lainnya diselipkan ke dalam baju yang ia kenakan. Selanjutnya, pelaku meninggalkan masjid menggunakan motor Yamaha NMAX menuju kediamannya di Kabupaten Takalar dan singgah di Alfamart untuk menukarkan uang celengan yang pecahan kecil tersebut gunakan uang lembaran 100.000. Sebelumnya, pelaku ditangkap di kediamannya di Kabupaten Takalar oleh tim Resmob Polres Pangkep dibantu Resmob Polda Sulawesi Selatan. Selain mengamankan pelaku, saat ini polisi juga mengamankan tang, jaket, 2 kotak amal masjid dan uang hasil curian sebagai barang bukti. Dalam kotak amal itu terdapat lagi 2 kotak amal. Nah, ini yang berisi nih ada sekitar 6 jutaan lah, terbagi daripada 2 item, 2 kotak. Kotak ini ada yang bervariasi, ada yang 1 juta, ada yang 5 jutaan isinya. Dan setelah melakukan itu, pelaku langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor. Berdasarkan keterangan, korban yang saat ini tidak memiliki pekerjaan menggunakan hasil curian tersebut untuk pembayaran cicilan motor. Karena ulahnya, pelaku dikenakan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah usaha pangkas rambut atau barbershop di Kota Makassar digondol maling. Selain menggasak uang tunai hasil jasa cukur, maling juga membawa kabur sejumlah peralatan cukur, termasuk produk perawatan rambut. Rekaman CCTV merekam aksi seorang pria saat mencuri di sebuah tempat usaha pangkas rambut atau barbershop di Jalan Antang Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang beraksi seorang diri dan menggunakan helm ini masuk ke dalam barbershop usai merusak kunci gembok pintu besi. Tidak mau buang waktu, pelaku kemudian menyatroni sejumlah tempat yang berada di dalam barbershop dan menggasak uang tunai hasil cukur rambut yang disimpan di laci, serta sejumlah produk perawatan rambut hingga mesin cukur. Penanggung jawab barbershop mengatakan, dari rekaman CCTV pelaku nampaknya masih ingin mengambil sejumlah barang. Namun lantaran melihat CCTV, pelaku langsung memilih kabur dengan membawa sejumlah barang yang telah diambil sebelumnya. Apa-apa saja yang hilang diambil sama pelaku? Kalau yang hilang itu ada uang cash, ada produk mulai dari pomade dan yang lain, dan ada juga mesin 2. Mesin cukur tuh. Iya, Kalau total kerugian ini semua berapa? Kalau total kerugian sekitar 7-8 juta, termasuk uang cash, produk sama mesin. Kalau uang cashnya berapa? Akibat aksinya, pihak barbershop mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 8 juta rupiah. Kasus pencurian ini pun masih dalam penyelidikan kepolisian sektor Manggala, Makassar. Dari Makassar, Yul Yosfin, iNews melaporkan.
lain, pemirsa nekat mengacak-acak makam khas suku Toraja Pate. 5 orang remaja di utara Sulawesi Selatan dihukum adat. 5 orang remaja di Toraja Utara dihukum adat karena nekat membongkar dan mengobrak-abrik kuburan di Lembang Salu, Kecamatan Salu Sopai, Toraja Utara. Kelima pelaku tersebut sebelumnya ditangkap polisi karena videonya viral di sejumlah platform media sosial, di mana kelima pelaku membuka dan mengobrak-abrik isi kuburan khas suku Toraja atau Patane. Sebanyak 3 tempat, namun diserahkan kembali ke Dewan Adat. Pasca viral di media sosial, lembaga adat bersama masyarakat menjatuhi hukuman adat kepada kelima orang pelaku tersebut dengan mengorbankan 3 ekor babi, di mana masing-masing makam dipotong 1 ekor babi. Berapa orang pelakunya? 5 pelakunya. Berapa petani yang dibongkar, Mbak? 3. 3 petani. Iya. Tapi yang jelas sudah bisa ini. Besok 1. Lusa mungkin 1. Kami denda untuk memotong 1 babi. Karena tidak bisa dibongkar cuma-cuma itu petani. Jadi kami denda 1 babi dipotong di sini. Sementara itu dalam proses hukum adat tersebut disaksikan langsung oleh ketua adat, pemerintah setempat, keluarga para pelaku, dan pihak kepolisian serta masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dari Toraja Utara, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Kami akan kembali pemirsa dengan informasi seorang poluan bakar suaminya karena kesal uang raib di judi online. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami. Pembangunan daerah hanya akan terwujud jika anak-anak sebagai generasi pelanjut tumbuh sehat dan kuat. Namun, kasus stunting menjadi masalah yang serius, tentunya membahayakan kelangsungan hidup anak sebagai generasi masa depan. Pemerintah Kabupaten Jeneponto terus berupaya maksimal menangani kasus stunting bersama seluruh jajaran pemerintah daerah. Peran aktif seluruh lapisan masyarakat memiliki andil yang besar dalam usaha menurunkan angka stunting di Kabupaten Jeneponto. Kualitas sumber daya manusia yang sehat adalah investasi daerah kita ini. Mari bersama menekan angka stunting untuk generasi sehat dan unggul di Kabupaten Jeneponto. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Razia Pemirsa. Seorang polisi wanita Bribtu FN membakar suaminya diduga karena kesal uang keluarga dihabiskan untuk judi online. Korban yang juga sesama polisi bernama Bribtu RDW mengalami luka bakar hingga 90% dan menghembuskan nafas terakhirnya. Isak tangis menyambut kedatangan jenazah Bribtu Rian Dwi Wicaksono di rumah duka di Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Prosesi pemakaman dilakukan secara militer. Ironis, pria 28 tahun anggota Polres Jombang ini tewas akibat luka bakar hingga 90% di RSUD Wahidin Sudirohusodo setelah dianiaya Bribtu FN, sang istri yang dinas di Satlantas Polres Mojokerto Kota. Penganiayaan terjadi di rumah dinas kepolisian yang ditempati pasangan polisi muda ini di Kelurahan Miji, Kecamatan Keranggaan, Kota Mojokerto. Saat kejadian, Bribtu Rian tak bisa menyelamatkan diri karena tangan kirinya diborgol dan dikaitkan pada tangga oleh sang istri. Di lokasi tim Polda Jatim menyita barang bukti sisa bensin yang digunakan tersangka. Peristiwa diduga dipicu Bribtu FN emosi saat mengecek saldo ATM korban tersisa 800.000. Padahal korban baru menerima gaji ke-13 2,8 juta rupiah. Pelaku kesal uang belanja untuk 3 anaknya berusia 2 tahun dan kembar berusia 4 bulan dihabiskan korban untuk judi online. Almarhum ini, Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya
ini dipakai untuk mohon maaf ini main judi online. Ya sampai rumah sakit FNI juga minta maaf kepada sang suami atas perilaku ini. Bribtu FN telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat KUHP pasal kekerasan dalam rumah tangga. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang IRT di Goa diduga tega menganiaya anak kandungnya yang masih balita dengan menggunakan tangan. Tidak hanya itu, dirinya juga mengancam akan membunuh anak balitanya menggunakan pisau dapur. Dugaan tindakan kekerasan yang diduga dilakukan ibu kandung terhadap anak balitanya ini terjadi di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa. Pelaku yang diduga adalah HA 19 tahun, bahkan mengancam anaknya menggunakan pisau dapur sambil merekam aksinya. Video dugaan kekerasan terhadap anak balita yang diunggah di akun Facebook ini pun tersebar dan viral di media sosial. Petugas Binmas Kecamatan Bontonompo yang mendapatkan informasi adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anak balitanya langsung mendatangi TKP. Hasil pemeriksaan sementara, HA yang merupakan ibu balita mengaku video yang dibuatnya hanya sekedar konten untuk suaminya, agar suaminya mau memberikan nafkah kepada anaknya. Meski diduga terjadi tindakan kekerasan terhadap anak balita, aparat Polsek Bontonompo dan unit Reskrim Polres Goa hanya memberikan pembinaan kepada HA ibu balita dan membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Menjelaskan bahwasanya saudara Tanti membuat video ini peruntukannya untuk suaminya karena sudah selama 2 minggu mereka ini pisah karena dalam rumah tangganya ada masalah. Dengan adanya video tersebut men-share ke WhatsApp suaminya, tujuannya agar suaminya itu memberi perhatian kepada anaknya yang masih bayi ini untuk diberi nafkah. Dari Kabupaten Goa, Hukma iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, tim Sus Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan berhasil mengagalkan pengiriman narkoba jenis ganja antar provinsi. Selain menyita barang bukti 3 kg ganja, polisi juga berhasil menangkap 2 orang pengedar barang haram tersebut. Setelah mendapatkan informasi terkait pengiriman paket ganja melalui salah satu ekspedisi di Kargo Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan, tim Sus Narkoba Polda Sulawesi Selatan langsung bergerak cepat mengamankan paket ganja tersebut. Selain menyita paket ganja 3 kg yang dibungkus dengan menggunakan kardus mie instan, polisi juga langsung melakukan pengejaran terhadap pemilik barang haram tersebut ke Provinsi Sulawesi Utara. Dengan di-backup tim Resmob Jatanras Polda Sulawesi Utara, tim Sus Narkoba Polda Sulsel berhasil menangkap 1 orang pelaku yang berinisial RASF 26 tahun di Kelurahan Taas, Kecamatan Tikala, Kota Manado, merupakan seorang kurir. Sementara 1 orang pelaku pemilik narkotika tersebut berinisial I ditangkap di rumahnya di Kota Minahasa Utara. Keduanya pun langsung dibawa ke Polda Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Sementara barang bukti 3 kg ganja disita polisi. Jadi ada 2 orang TSK dan memang diakui barang bukti ganja seberat 3 kilo ini yang memesan adalah mereka. Untuk sementara untuk TSK dan barang bukti sudah kita bawa ke Polda Sulawesi Selatan dan melakukan proses penyelidikan. Kedua pelaku akan dijerat pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman hingga seumur hidup. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Razia edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Tena nolle nana banyak kubunai banyak.
percepatan penurunan angka stunting konsisten, turun ke lapangan, melaksanakan kegiatan penyuluhan agar masyarakat menyadari betapa pentingnya pemenuhan gizi seimbang untuk ibu hamil, bayi, dan proses menyusui dalam masa nifas. Tim pendamping keluarga senantiasa memberikan informasi tentang bahan makanan alternatif yang terjangkau bagi masyarakat namun dapat memenuhi gizi seimbang bagi ibu, bayi, dan anak. Untuk itu, kami mengajak masyarakat untuk aktif dalam kegiatan penyuluhan agar percepatan penurunan angka stunting segera tercapai. Penuhilah asupan gizi seimbang demi tumbuh kembang anak sehat.